العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين يا رب العالمين. Halaman 40 kurung. Dan kata Ibnu Abbas, barikal heblah dari ra'atuh, 40 kurung barikal heblah dari ra'atuh lam kurung kata Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, put si kurung, kalau si kurung put si kurungnya. Kata Ibnu Abbas, makna janji kepercayaan daripada Allah yang tersebut dahulu yaitu, makna janji kepercayaan daripada Allah yang tersebut dahulu yaitu bersumpahnya segala anaknya, anaknya Nabi Yakub, anak Nabi Yakub yaitu saudara-saudara Yusuf. Atau kisah hilikat kan geikat suatu perjanjian, ya kan, geikat suatu gepegat satu perjanjian li Nabi Yakub kepada anak-anak tentang gelake Bunyamin, gelake Bunyamin ge aba kedih bak raja Mesir. Wate anak Nabi Yakub kagak wow teman di raja Mesir yaitu Nabi Yusuf kan geujak Bunyamin sebagai jaminan Samun kan tinggal hidup kan, kemudian cerita ini likut sehingga kepegah oleh Nabi Yakub hanjut halung bi teman kepegah oleh anak-anak yang likut ilai han mungkin hayayah tak ingkari janji urungnya rajanya. Memang rajanya sangat terpercaya. Kamu kalau berjanji bahawa membabun yamin sebagai jaminan yang kagecok agaknya ni pai kagubi tinggai abang salah saudara urungnya iaitu Samaun kan katinggai deh bak raja Mesir bak Nabi Yusuf. Gabagah tu menyemenan lumpuh sumpah kata menyemenan benar perjanjian antara lu ngata putra asal perjanjian yang kau nampak gabagah menyenekan oleh Ibnu Abbas makna janji kepercayaan daripada Allah yang tersebut dahulu iaitu yang kedua gepu sumpah segala anak yang ke janji bahawa berterpercaya bujit apati bujit taman janji kepercayaan Allah sebagai saksi mana nuju hana tanggung-tanggung gepu sumpahnya sebab kalau tiga kan cukup khianat awaknya kan dia pegah ge jaga Nabi Yusuf ternyata kai lambung-lambung Nabi Yusuf kan sampai lagi nyan maka jilah Nabi Yakub ge ikat suatu perjanjian dengan cara gepu sumpah segala anaknya katanya gekenlah Nabi Yakub putra gekenlah Nabi Yakub hai segala anakku jika kamu khianat akan daku pada anakku Bunyamin apabila gata khianat terhadap anak lun Bunyamin maka makna khianatnya apabila gata nanti tak sakiti lo kan lagi tak pegah maka kamu lepas daripada Nabi yang ummi maka gata gelah daripada hero Nabi yang ummi sehingga iaitu adalah ia keluar pada akhir zaman Nabi Muhammad maksudnya kalau Nabi Muhammad kan dikenal oleh Nabi-Nabi yang lain kan jangankan Nabi Yakub urung kadudo terbanding dengan Nabi Adam sendiri geturi Nabi Muhammad perlu kena pugah gepu sumpah yang kelaginya apabila gata khianat terhadap anak lun Bunyamin maka gelah tengah maka gatanya gelah tengah daripada Nabi yang akhir zaman tengah Nabi tengah akhir zaman yang diutus oleh Allah Ta'ala yaitu seorang Nabi yang ummi itu tidak pandai membaca tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis kemudian Nabi Muhammad nyamban hai maksud daripada hino yaitu lepas daripada Nabi yang ummi makna lepas hino sehingga bak urang kiamat gata hanaruh dalam urung mendapat syafaah mereka mendapat syafaah Nabi Muhammad yang kena pegah apabila gata khianat terhadap anak lun Bunyamin nyo gata beruh daripada urung yang mendapat syafaah Nabi Muhammad tengah urang kiamat yang kena pegah nyo makna hino yaitu lepas daripada Nabi yang ummi yang mana Nabi yang ummi itu akan keluar pada akhir zaman yang menan
sehingga di padang mahsyar tigolom nabi-nabi hidup mendapat memberi syafaat kepada umatnya, yang kan terlebih dilai Nabi Muhammad yang dapat memberi syafaat yang dengan syafaat kubra. Muthiro Nabi terjid lakai ba Allah Ta'ala untuk percepat hisab, penghisaban tatrib kahinan di padang mahsyar. Cukup apa-apa ke manusia kecuali tho yang terjid yang ke Nabi Muhammad nyo syafaat kubra ke nyo mandu merupa syafaatnya, termasuk para rasul-rasul yang lain. Juga umat-umat mereka itu para rasul nyo ke syafaatnya baik merupa tinggal kata menyubit tiga kata akan tak khianat ba anak lung Bunyamin nyo nekeun le Nabi Yakub watai nu sumpah anak nyo nama MNL yang cukup berat nyo ke sumpah sebab kali ke khianat ke Yusuf betul Bunyamin terulang lagi kejadian Nabi Yusuf maka ke sumpah tu gata aglah daripada siro Nabi yang ummi, yang mana Nabi yang ummi itu akan keluar adalah ia keluar pada akhir zaman. Ini sifat Nabi tersebut, Nabi yang lahir pada akhir zaman keadaannya itu ummi. Artinya kibalam sifat Nabi tersebut bagi umatnya mereka itu berbaris pada sembahyang. Artinya umat mereka itu adalah saat melakukan sembahyang bersaf-saf seperti berbaris malaikat pada langit. Tanya kau menan kan? Tidak sembahyang kamu saf-saf, kamu baris-baris. Tidak sembahyang berjamaah. Nyo lagi ibadat para malaikat di langit. Nyambat. Nyo sifat Nabi yang akan keluar pada akhir zaman. Nyo meno nekul le Nabi Yakub. Yang kalian kan depu kan? Nabi ke bahan depu mangga berdepu oleh Allah Taala. Bagaimana sifat-sifat Nabi yang lahir akhir zaman nantinya? Kag depu ke gedanya ibadat sembahyang meno ada puput. Nabi lain hana meno cara puput sembahyang. Gedanya kan lagi kan? Arti lagi secara berjamaah, bersaf-saf. Olehnya dengungnya pada waktu sahur dengan syahadah Allah ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Artinya mereka itu juga umat-umatnya, umat Nabi Muhammad itu hanya kumandang azan maksudnya mulai dari waktu subuh hingga waktu-waktu yang lain mereka itu ada dikumandangkan azan ataupun syahadah Allah ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, ataupun menuju mereka itu adalah mereka yang mengakui dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nyambat syahadahnya sama mandum. Itu lagi umat Nabi Musa, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Musa Rasulullah. Itanya wa anna Muhammadar Rasulullah. Nyo sifat Nabi yang ummi, sifat Nabi yang akhir zaman yang dipegah dari Nabi Yakub anak ni. Ialah yang mempunyai tajunnya mahkota dan mempunyai arawah tongkat. Nyo sifat Nabi. Ada Nabi Muhammad kan memakai surban kan? Tajunnya Nabi Muhammad itu kan selalu memakai surban. Keadaannya ada orang Arab kalau lagi kehidupan ke kan memakai surban. Makanya Nabi Muhammad surban ke kana kan? Hanya kejut di urung Arab gaknya pakaian si kamunan keun. Ti golom truk Islam ka lagi watai lagi nyu jino kan. Baje si raya menan surban-surban kana. Anggeji watai truk Islam hana hekat untuk robah segi pakaian sebab memang si kamunan pakaian. Ada Nabi Muhammad watai gaknya lagi adu di gua Hira si golom trun Islam, si golom Nabi Muhammad gangkap menjadi rasul. Nabi Muhammad kan kana surban ke sih. Karena pakai surban. Cuma dalam Islam kan disunatkan juga memakai surban. Itulah Nabi itu yang mempunyai taj mahkota itu surban dan mempunyai harawah. Nabi Muhammad kan ada tongkat kan? Kena tongkat ke Nabi Muhammad sajan ke? Nyamban. Nyo kena pegang sifat-sifat Nabi, sifat Nabi Muhammad, ciri-ciri Nabi Muhammad. Ni cerita le Nabi Yakub anak ke? Olehnya lam nabinya, Nabi yang lahir pada akhir zaman tinggal yang mempunyai hauz yang maurud. Hauz kolam yang akan didatangkan kolam tersebut. Yaitu siro Nabi yang wate kiamat sehingga nak kolam Nabi kena yang bak kolam Nabi nyan ke sehingga akan truk segala umatnya sehingga nyamban olehnya Nabi nyan lam al maqamul mahmud, Nabi yang mempunyai maqam mahmuda. Nama nabinya itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nya mendum dicerita oleh Nabi Yakub. Ada Nabi Yakub itu kan seorang nabi yang melahirkan Bani Israel, keturunan Israel, yang kejut awak Israelnya ni tepu. Nabi akhir zaman lagi gebegah ciri-ciri lah Nabi Yakub. Tapi waknya hana diinginkan Nabi akhir zaman itu lahir bukan dari kalangan mereka. Makanya watai lahir yang kan dari kalangan Bani Israel mahan te ipatih ke Nabi Muhammad.
Awaknya diharapkan Nabi akhir zaman itu juga lahir dari kalangan Bani Israel. Ya, jadi nama Nabi tersebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka menyugata tak khianat kepada anak lung Bunyamin, kamu lepaslah daripadanya. Yakni kiba makna? Yakni jika kamu khianatkan saudara kamu Bunyamin dan ia berpaling daripada kamu pada hari kiamat. Nyo makna bunuh kena lepas kamu daripadanya. Artinya nabinya beglah daripada gata, berpaling daripada gata ba ora kiamat. Ura kiamat sehingga gata baik mendapat syafaah nabi tersebut. Hana tanggung-tanggung bersumpah hana ke. Sebab kata oh hakai hana ke. Maka kata mereka itu dijawab oleh saudara Nabi Yusuf, bahkan jid ya jid wahai ayah. Jid ayah. Nya maksudnya enggak akui jid berarti kagak menjanji jid lagi nyan. Maka kata Yakub alaihi salam, bermula Allah Ta'ala atas barang yang aku berkata itu wakil. Nyo Allah sebagai saksi, Allah sebagai wakil yang menjadi saksi tentang ikrar lung terhadap gata yang gata tak akui ikrar tersebut ataupun ucapan sumpah tersebut. Ya, nyamban nya lagi nyo atau sumpah nepegah li Ibnu Abbas, yaitu yang bersumpah ataupun berjanji giikat suatu perjanjian le Nabi Yakub dengan anak ge. Wate geserah Bunyamin kepada anak kanyan untuk Ya'ba merupa raja Mesir. Maka tatkala selesailah Yakub mengambil janji dan diluaskan janjinya dan diluluskan janjinya. Artinya saat selesai Nabi Yakub mengucapkan janji dengan anak ge, dan janji itu juga diakui dua belah pihak, dipegang oleh dua belah pihak. Janjinya kakek menyuruh anaknya Rubil, ya, geperintah ba anak Nabi Yakub yang namanya Rubil. Anak Nabi Yakub namanya Yahuza, ya, yang namanya Syamaun, yang namanya Rubil, yang kalagi hino ju, ya, Rubil. Jadi geperintah ba anak Nabi Yakub yang namanya Rubil, dan kata ia Nabi Yakub, hai Rubil, surat olehmu daripadaku kitabnya surat tulis. Nyan atas perjanjian tanyo nyan tulis dia. Kan cuma ucapan manteng, benar tulis. Nyan bang geperintah la Nabi Yakub yang ditulis bak si Rubil. Nyan tulis surat olehmu daripadaku kitab kepada kepada Malik Mesir. Oh nyo mana nyo? Kan le keperhasa perjanjian je cuma suatu perjanjian tagai. Nyo berarti surat lain. Ya, wahai Rubil, kirim tulis surat dari lun kepada raja Mesir. Orangnya hendak repu raja Mesirnya Nabi Yusuf. Aku sebutkan dia raja Mesir, putra teman asal suratnya aku sebutkan akan dia yang akan lung tulis jeno, lung dikti akan lung sebut bakata jeno. Maka katanya Nabi Yakub, surat olehmu tulis li kata meno tertulis nyo asal surat Nabi Yakub yang dituju kepada Nabi Yusuf ataupun raja Mesir. Putra asal surat bismillah ilahi Ibrahim wa Ishaq, dan daripada Yakub Israilullah, anak Ishaq Zabihillah, anak Ibrahim Khalilullah, ditujukan kepada raja Mesir. Ya, kita yang tidak buka surat kemudian leula surat kan dari pulan yang ditujukan kepada yang terhormat, kemudian bedanya kan kepada raja Mesir. Ya, menan. Artinya dengan nama Allah adalah Tuhan Ibrahim, Tuhan Ishak, daripada Yakubnya adalah Israilullah. Ada nama Yakub kan Israil. Tah Nabi Yakubnya yaitu anak daripada Zabihillah. Ya kan, anak Ishak. Ishaknya adalah Zabihillah. Ada Nabi Ishak kan yang disembelih kan. Walaupun dalam kisah orangnya yang masyhur kan Nabi Ismail kan. Ini kan Nabi Ishak ke bukan? Itanya yang terdapat cerita tu yang geti Nabi Ismail. Padahal dalam kitabnya dikek kali keberas juga Nabi Ishak yang geti ke Nabi Ismail. Ya, Nabi Ishak. Nampak kagak begah? Nabi Ishak kan Zabihillah. Siapa Nabi Ishak itu? Penyembelihan Allah. Sogoknya adalah anak Nabi Ibrahim. Anak Nabi Ibrahim, Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Yang geti adalah Nabi Ishak. Yang masyhur kisah Nabi Ismail. Ya. Siapa dia Nabi Ismail, Nabi Ishak? Yaitu Nabi Ibrahim. Ini Nabi Ibrahim teman Khalilullah, ditujukan kepada raja Mesir. Putra teman atau surat. Adapun kemudian dari itu maka bahwasanya
kamu bertanya akan daku nyo kata menglama surat nyo bertanya gekun gepegah li Nabi Yakub asal surat Nabi Yakub, kamu bertanya akan daku atas lidah anakku daripada sebab duka citaku. Atai likut kena gepegah watai anak Nabi Yusuf, anak-anak Nabi Yakub hidih mantang di istana Nabi Yusuf iaitu di Mesir, kan tanya habaq ipegah lewatnya bapak gaknya ka susah ka duka cita tak tuha kepada hai golong watai tuha tapi ka tuha ke, golong watai bungkuk tapi ka bungkuk ke, golong watai buta tapi ka buta ke, pokoknya sangat duka cita ke. Kan kita tanya acin tanya sak bapak kata apakan duka cita tak bapak tu ya nyamban. Jadi kagak jawab 4 surat, engkau bertanya akan daku atas lidah anakku, artinya engkau na pernah tatemanyeng gata na tatanyeng ba anak lun melalui anak lun pakan pu sebab lun duka cita pak daripada sebab duka citaku dan tuhaku dan bungkuk belakangku, pakan lung gundah sabi, pakan lung katuha, pakan lung kabungkuk, dan pakan lung hilang mataku pakan lung kabuta. Yang kau pernah tatanya mbak anak lung yang surat jino akan lu jawab maka ketahui olehmu. Nyo jawaban nyo suratnya bahwasanya yang terlebih utama manusia dengan demikian dan terlebih kasih, bahwasanya yang terlebih utama manusia dengan demikian dan terlebih kasih yaitu orang yang terlebih takut akan Allah. Bahawa orang yang paling utama daripada manusia tu hai yang gundah bunuh dan yang terlebih kasih yang paling utama manusia dengan demikian nyo peh tak demikian nyan pu orang yang paling utama nyo kena pegah elek, kena pegah orang yang paling utama kan ba Allah dan lebih kasih adalah orang yang takut kepada Allah Taala kanyan, dan orang yang terlebih ingat bagi negeri tempat kembalinya. Yang lebih utama lah menurut Allah Ta'ala adalah orang yang paling berat ingat kepada negeri kembalinya. Negeri kembalinya adalah akhirat. Nyo kepegah lain ni lah bacut golong jawaban nyo kepegah lain bacut oleh Nabi Yakub yang kena pegah si golong jawab kepegah tu orang yang paling utama ba Allah Ta'ala, orang yang paling gasih oleh Allah Ta'ala itulah orang yang takut kepada Allah dan orang yang ingat kepada negeri akhiratnya, tempat kembalinya yang menan. Maka adapun tuhaku nyo baru pegah nyo kagak pegah siapa-siapa long pakan ka tuhaku, maka adapun tuhaku sebelum lagi ketikanya. Sebab kalau ke pegah le anak ke bahawa ayah long padahal golong tuha tapi kahi urung tuha, ayah long golong watai sakit tapi ka sakit, ayah long golong watai bungkuk tapi ka bungkuk, ayah long golong truk watai untuk buta mata tapi ka buta mata hanjik kalali. Sehingga kagak tanya dan pakan lagi nya kagak jawab tuha long si golong truk watai tuha, maka karena takut aku akan hari kiamat yang keberapa pun ilung pakan kahi urung tuha padahal ilung golong tuha karena bak lung putun dia watai lu ingat ke urang kiamat. Yang kalian iman para nabi-nabi luar biasa kan. Tanya cerita tentang kiamat hana tingkat, hana sadar, hana insaf, tapi itulah tergantung bagaimana tingkatan keimanan. Tuha lung segolom datang masa tuha karena lung ia tak tat watai lu ingat ke urang kiamat. Adapun ubanku sebelum ketikanya lung kabih putih padahal golong watai truk putih karena menyebutku akan api neraka, karena watai teringat lung ke api neraka nyo lung sampai putih di nanti makut lung ke api neraka nyamban ke kele ke pegah le Nabi Yakub, dan sangat siksanya karena ya lung mana sebutnya ingat watai lung ingat ke api neraka dan lung sangat pudakeun dan watai lu ingat sangat siksanya api neraka itu, maka lung yang hitam jid ke putih dan bongkok belakangku dan lemah tulangku dan hilang mataku, maka lung ka bongkok lung ka lemah hilang mataku lung ka buta handih lung ka leli, maka karena duka cita atas buah mata hatiku nyo karena gundah datat lung karena kehilangan buah hatiku yaitu yang ke dan cahaya mataku yaitu Yusuf jadi pakan lung gundah tak habis, pakan lung sampai buta sampai bungkuk lung nyo adalah karena kagadah siro permata hati lun, siro cahaya hati lun yaitu Yusuf. Nyo surat ialah yang ada menjinakkan daku di dalam khalwah dan kehidupanku dalam perhimpunan.
artinya nyukuh urang yang selalu menyenangkan lun, menjinakkan urang yang memangat menikmat-nikmat menjinak-jinak. Urang yang menyenangkan bagi lun, baik dalam keadaan sunyi maupun dalam keadaan ramai. Nya makna dan kehendakku dalam perhimpunan, artinya Yusufnya Allah siro permata hati lun, siro cahaya mata lun, baik ji urang yang pesenang lun, baik dalam keadaan sunyi maupun dalam keadaan ramai. Maka sanya telah kena padanya, maka sanya telah kena padanya, telah kena padanya, dan carikan antaraku, dan ceraikan antaraku dengan dia. Nya makna kenanya kena bala, kena fitnah, kena bala. Maka uronyo Yusufnya hanali kater fitnah ka keneng bala, dan jih uronyo kater pisah daripada lun. Nyokonyo sebab gundah lun. Nyo mantang asal surat, panjang surat. Maka tiada aku ketahui hidup ia. Maka lun uronyo hanalun tu'oh kiban berita Yusufnya. Apakah jih mantang udip, maka aku harap akan dia. Menyojih sit mantang udip, yang kehudip yang sangat lo harap. Mudah-mudahan jih mantang udip. Atau jih kamati, maka aku ihtisabkan Allah. Maka aku ihtisabkan Allah. Menyojih mantang udip, dan memang ada jit budip laginya yang lo harapkan. Tuman ataupun pukuh jih uranyo kamati, kam meninggai. Tuman menyojih kam meninggai, aku ikhlaskan kepada Allah. Yang mana itisab? Mana itisab ini beda apa makna itanya hisab. Long hisab long tuntut ba Allah kanyan makna. Karena lagi dalam hadis ke kana man sama imanan wahtisaban kana ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Tibarang kata mantang puasa dengan penuh keimanan wahtisaban. Ihtisab ini ikhlas makna ji. Penuh keimanan dan penuh keikhlasan. Menan wate gepu makna dalam hadis tersebut. Jadi makna ihtisab ini kan makna hisab. Tak lekeh ba Allah kanya makna. Maka ji ikhlas makna ji. Yan ka. Jadi guna pegah putra dalam suratnya menyo Yusufnya mataudib dan ada jid laginya memang yang lu harap. Ataupun menyo kamati ka kelung ikhlaskan bagi Allah Taala. Dan adalah aku daripada isi rumah yang diwakilkan dengan bala. Lun adalah salah siro daripada urang yang duk dalam tabah rumah yang selalu mentimpa cobaan-cobaan daripada Allah Ta'ala. Sanya telah ditentukan kami dengan demikian. Memang kaluh ne pujuk. Memang maksud ditentukan, memang kajutnya sebagai suratan takdir ke kamu. Memang kamu dalam kesusahan, dalam keadaan bala, dalam cobaan daripada Allah. Dan tiada jernih bagi kami dunia. Dunia kepada kami selalu keruh. Hai hana jernihkan keruh. Makna hana jernihino, dunyanya bagi kamu adalah sesuatu yang sangat pudakeun, sangat menyusahkan. Kenmangat dunyanya ke kamu. Dan senantiasa kami pada terbekalan lagi tersiksa. Terbekalan bekal. Kami senantiasa kami terbekalan lagi tersiksa. Artinya menyehino maknaji berarti kamu selalu terbekalan makna bekal. Kami mencari bekal, menjadikan dunia ini sebagai bekal. Lagi kami di dalam dunia ini tersiksa di dalam mempersiapkan perbekalan, ataupun kami adalah mendapat imbas daripada hinanya dunia. Kemudian nya ada masalah. Jadi yang perlihatnya pegah asal suratnya adalah kamu dalam dunianya adalah selalu keruh ke kami. Hana sabah yang mangan ke bagi kamu dalam dunianya, dan bahkan kamu tersiksa. Dan tiada yang demikian itu sebab kami hina pada Allah. Dan dengan sebab lagian pun kamu hanjut ke hina, hanjut ke rendah dalam pandangan Allah Ta'ala. Dan tetapi bahkan dipeliharakan kami daripadanya supaya sempurna fahala. Bahkan kamu hantar fitnah dengan sebab kamu jika orang hina dalam dunia, kamu tetap dijaga, dipelihara oleh Allah Ta'ala supaya sempurna fahala kamu, dan supaya dipeliharakan daripada kekurangannya. Dan juga lagian gejuk oleh Allah ke kamu untuk dipelihara kamu daripada kekurangan. Bahkan kami padanya bahagian bahagian kami padanya Allah. Dengan sebab dunianya hana gejuk ke kamu, berarti Allah kagebi bahagian kamu sehingga hanya kena pegah. Dan saja telah sampai akan kami bertanya kamu daripadaku, daripada halku. Katruk baklun tentang
tanyeng gata tak temanyeng bak lun daripada keadaan lun, maka Allah Ta'ala yang membalas akan dikau daripada yang demikian itu kebaikan. Semoga Allah Ta'ala nebalah kebaikan ke gata nyoban lom sambungan asa surat, dan memadalah Allah Ta'ala membalaskan, memada Allah yang membalaskan kebaikan kepada gata dan memberi pahala. Dan ketahui bahwasanya kamu tiada memuliakan kami dengan kemuliaan yang terlebih besar pada daku. Benar? Ketahui bahwasanya kamu tiada memuliakan kami dengan kemuliaan yang ada ia terlebih besar padaku dan terlebih besar bagi syukurku daripada bahwa kamu segerakan atasku lepaskan anakku. Artinya gena pegah kan kata ucapan puja oleh gata drone yang kalih ne pemulia kamu dengan kemuliaan yang paling raya, dan drone karena beri kepada kamu dengan kemurahanmu, syukur maksudnya karena juk kepada kamu segala kemurahan karena berkat kemurahan drone, maka menyemenan harapan kamu adalah untuk sesegera mungkin nepeglah anak kamu. Sahabat pak engkau gecok kan samaun ke katinggai deh nepeglah dan kembali mereka itu padaku, sehingga dia itu juga sapat yang kamu mandum. Maka ku mengambil dengan mereka itu jinakku, maka lun bersama mereka itu lom akan kembali berjinak, hai udip bersapat kembali lom dan berjinak-jinak, dan hampirkan karunia engkau dengan berpaling mereka itu kepadaku. Artinya karunia artinya nikmatmu, kemurahanmu itu dekat kepada mereka itu, supaya mereka itu dapat kembali lom kepadaku, berpaling mereka itu daripada kepadaku nanti jidwolom, supaya hilang liarku, mangat gadah keasinganku. Karena kau kan tiga zero kau anak kau hijak mandum olehnya lom kan kagecok ipat zero kan gu pegah dalam bahasa suratnya gu kembalikan lom. Artinya yang bahasa katanya lun percaya tentang kemurahan hati drone, tentang kemuliaan drone akan nepuo kembali, lepaskan kembali lom anak lung dan engkau muliakan Tuhaku dan engkau memang akan tak muliakan lung kan tidak orang yang katuhai dan engkau akan memuliakan kembali, yaitu dengan kepelihan yang gelam. Maka jikalau engkau lihat akan halku, niscaya menangis engkau. Apabila gata ron nekalan menyuka keadaan lun, mungkin ron akan tekli ini yang banyak matang asal surat dan barang yang ada aku atasnya, dan bagaimana keadaan lun uronyo nyamban gata akan nekli, dan sanya telah aku hadapkan mereka itu kepadamu dengan amanah. Sanya kalun utus lo hadapkan yang ke kalun kirim nyo anak-anak lun kepada gata dengan amanah, dengan suatu kepercayaan. Lun percaya karena lun dan lun percaya kepada gata. Wassalamu alaika warahmatullahi wabarakatuh yang baru habis surat. Yang kejut salimnya tak jamun ke kanan sih kan jino wassalamualaikumnya. Kebukti empat ujung surat menulis wassalamu alaika warahmatullahi wabarakatuh. Tak ujulam dah baca tu, maka tatkala sampailah segala saudara Yusuf ke Mesir. Nya nak surat baru ditulis pun. Singkat cerita ajaklah mereka suratnya ke Mesir ke debat raja. Maka sampai kabarnya. Watetruk maka tatkala sampailah segala saudara Yusuf ke Mesir, katruk ke Mesir bak raja, maka sampai kabarnya kepada Yusuf. Katruk berita bak Nabi Yusuf bahwa saudara-saudaranya kan nyok hana gedepu saudaranya urang yang ge perintah ge yuwo ge acok saudara ge katruk lom yang ya lakai makanan yang awai datang pada sampai kabarnya kepada Yusuf datangnya, maka sukalah ia akan sebagai suka yang banyak. Maknya suka yang banyak, suka yang berat. Artinya gembiralah Nabi Yusuf dengan gembira yang teramat sangat, dan menyuruh ia memperhiaskan tempat kedudukannya dan perhiasan yang elok. Diperintahkan itu persiapkan aju tempat piuh, tempat piuh kepada keluarga, kepada saudara, tempat piuh hiasi tempat belagak. Hai tamu raja gimana? Tamu kerajaan. Jadi tempat ke hanajit cilet-cilet, hanajit menan-menan dengan perhiasan yang lagak-lagak, indah-indah yang elok. Kemudian duduk ia di atas sarir
Kemudian raja pun duduk di atas sarir singgasana, kursi kerajaan. Nabi Yusuf pun duduk di atas kursi dan menyuruh dengan bejana emas dan perak, maka dipenuhkan dengan miski dan ambar dan bagai bau-bauan. Jadi dia perintahkan kepada hai pasukannya, bawahan-bawahannya Nabi Yusuf, putra dia perintahkan, iaitu giubuh dalam bejana emas dan perak, lam tempat lagi musuh surah katanya, lampluklah yang terbuat daripada emas dan daripada perak, penuh dengan miski dan ambar dan bau-bauan. Miski dan ambarnya jenis wangi-wangian, mesti lam bati bahasa katanya. Lagi bati ranum dah kena ju yang terbuat dari emas dan perak, untuk watai tamang waknya nyo gi supruk wangi-wangian. Lagi katanya watai tersambut urang kana, tak pertayon ataupun tak supruk berpadi kana. Ya, nyo menansi watai truk urang yang truk menan, gai urang supruk bungong, nyo gi supruk wangi-wangian. Yang wangi-wangian gebuh dalam bejana emas dan perak. Hai tamu terhormat ke baile. Nya kan hira na juaju orang lain dari kalangan pakam perlakuan Nabi Yusuf ke orang yang lagi nya. Hana itu pula bertira dan saudapu yang lain. Bawahnya Nabi Yusuf dan saudara mereka hana saudapu. Maka dihantarkan pada pintu mahligainya hingga kepada sarirnya. Dihantarkan daripada pintu mahligainya hingga kepada sarirnya. Sarir ranjang buno singgasana. Kursi no sarirnya. Kursi kerajaan, kursi raja. Pihak kanan dan kiri, artinya watai truk awaknya nanti gi sambut mulai dari pintu ini. Orangnya watai truk bak pintu dia mulai dari pintu gi sambut, gi sepruk-sepruk tu wangi-wangian buno dari pihak kiri dan dari pihak kanan sampai gintak sampai truk ke deh rabine kursi raja. Ya, tempat duduk raja. Ya, persih lagi watai truk lintu dan darah baru kana. Tempat itu hana truk sampai lagi nya. Gi sambut, nya menansit. Hayu lem je teman. Dengan wangi-wangian, kemudian diizinkan masuk mereka itu atasnya. Dia kata buat pintu masuk, diizinkan mereka itu untuk masuk. Maka tak kala masuk, watai kali tamang mendahulukan Bunyamin di hadapan mereka. Bunyamin diujak uke, hai supaya mengada untuk tega oleh raja bahawa nalah Bunyamin yang datang. Ya, supaya mengetahui yang pak kau berah, supaya mengetahui oleh Malik dengan sampainya. Maka gedepu oleh raja bahawa antek natruk Bunyamin, yang mana Bunyamin sahabat guyuban antek. Bunyamin saudara yang paling ubud. Maka masuk mereka itu atas bekasnya. Makna bekas jak ilikut. Hai bekasan red jalan jak Bunyamin jak iku, yang lain miring ju jak ilikut Bunyamin. Maka tatkala memandang Bunyamin kepada demikian bejana, karena goknya jak pun, tentu goknya lah yang kala nilai bejana emas dan perak bunuh, yang penuh dengan wangi-wangian di dalam ispruk wangi-wangian. Watai kala le Bunyamin, jadilah ia mengambil akan bau-bauan. Gecerlup ju jaro goknya lampluk bunuh, gecok ju bau-bauannya dan menyapu dengan dia kepada tubuhnya. Gecok ju gepru ju bak tubuh, gepru ju bak badan ge. Maka jadilah segala saudaranya mencercakan dia. Hanya nado dia ubud. Oleh hai kita tanya maksud kita ada dekat rumah gop igunya igu je. Cuma ke kata cerca. Ibu ngonggom, iunya pokoknya kalah igunya igu je. Nya menansip igotnya yang kagecok ju wangi-wangian bunuh gepru ju bak badan ge bak tubuh ge. Mencercakan dia dan menakuti akan dia. Hai gicaci, gicerca, gecela lalu saudara ge tentang but nyan but salah dan menakuti, makna menakuti gepuya bahawa nyu mendapat ancaman raja nyu untuk nyu lagi nyu hana adab dan nyu tamang dalam istana raja dan berkata baginya, ikun le saudara kepada Bunyamin. Habak saudara-saudara Nabi Yusuf ke Bunyamin hana senang isi, lagi hana senang ke Nabi Yusuf jamun. Sebab awaknya dua Nabi Yusuf dengan Bunyamin kalau mak dah banding awak je. Nyamban ka. Dan berkata baginya, apa terlebih jahil kamu? Apa terlebih jahil kamu? Nyu bahasa katanya, hana bangai ni bak bangainya. Kok bangai ke go? Nyu bahasa katanya. Ge awak lepas tahu, awak geli jak kota. Yang kau benar bahasa katanya, eda ikun kado. Apa yang terlebih jahil kamu? Adakah bagimu dihantarkan ini bejana? Ketak bangai ke go? Kau kekah ya juk kekah. Makna dihantarkan bagimu, pikirnya ya juk kekah katanya. Buka luluk kenannya mencoba bahasa katanya. Yang kailai itu ada ini je awaknya. Atau adakah karena engkau dipenuhkan, atau adakah karena engkau dipenuhkan bau-bauan ini? Bukan fikir karena trukkah kena maka je bau-bauannya iba kena dipenuhkan ipasau penuh bau-bauannya. Apakah kau fikir untuk karena trukkah kena? Nyamba pokoknya kai icaci lah icilah lah ini bau-bauan ini
tiadakah jahat adab daripada engkau? Hana adab bacut pikuk bro adab ke hana pun hana tong sapu kan mesti ge jino ka menan si ikun bak urang ya hana mufum anak geli tok jak kota hana antam mi sapu mesti benar-benar lah hinan pun kai caci le saudara karena bahwasanya kamu tiada pernah masuk ke raja-raja yang kala kannya awak antam jak kota kata kah antam kajak kenu kamu tidak pernah masuk kepada raja-raja dan kamu biasa memelihara kambing kan ide langli gaduh rabi-rabi kambing gaduh rabi-rabi kambing ide langli angka hantom jak kota kena hantom rupa orang bak raja hantom jak bak raja sapu hantom ka yang menyebab tadi kai kun ku Bunyamin gan tenang karo maka berkata Bunyamin geseut le Bunyamin hai saudaraku aku tiadalah pekerjaan seperti barang yang kamu sangka lung kan lagi kata ya pegah wa bet nak pegah lung anak beli urung rabi kambing hana mupum sapu kan lagi nyan sanya Malik ini rajanya ayat itu Malik yang aziz rajanya siro raja yang cukup agung goknyan cukup mulia goknyan ialah yang terlebih tinggi daripada segala muluk ya raja paling manyang daripada segala raja-raja yang lain dan yang terlebih baik dirinya nya rajanya yang paling good sanya telah menyukakan kita dengan membaikkan tip wangi-wangian takut berubah bau tubuh ya gena pegah le Bunyamin nyo raja watai getanyo gesambut dengan wangi-wangiannya memang le rajanya gena perbaiki diri getanyo makna membaiki gena pewangi tubuh getanyo dengan wangi-wangiannya ya memang gena juk getanyo yo guyu pliu bak tubuh getanyo yo ya bang ke le Bunyamin karena kita kaum musafirin tanyakan urung perjalanan JO yang berubah bau kita tanyakan kamu ubah badan ubah be pakaian tu nyakan tatamang dalam istana apa je mubai badan tu mubai pakaian tu maka aku perbuat ini supaya hilang bau jahat kita ngak baik mubai hana mangat getanyo karena tatamang bak tempat raja maka berkata mereka itu benar engkau nyotit nya dia awaknya tu mah awak Israel selaganya je pon gop pegah medih le duda-duda pada ka nyotit ka benar engkau nyotit lagi kah pegah maka mengambil sekaliannya memakai dan menyapu sekalian pada segala tubuhnya kaka duduk-duduk laganya si pubut awaknya alah hana gekeun le nyawa kah awak geli mandum hana kada pura ke hana gekeun le Bunyamin jadi duduk kaka awaknya mandum sekaliannya memakai dan menyapu akan segala tubuhnya kacok wangi-wangian yan mandum kaplu bak badan bak tubuh mandum dan Nabi Yusuf memandang akan mereka itu gekala le Nabi Yusuf piasan saudara dan mendengarkan bantahan dan atanyan budo nak dengar oleh Nabi Yusuf yan watai Bunyamin ke pegah menan ibantah le saudara duda-duda pikai patil saudara ke abak Nabi Yusuf mandung ka gedepu yan kan kali keturi saudara ke jamun satu persatu ka kalen muka siroro awaknya kah di muka Nabi Yusuf ka jadi perbantahan saya kan ka dengar sit maka penuh suka dan surur cukup gembira kepada kalian karena kamu tahu mendum sururnya juga kegembiraan penuh suka dan duka penuh suka duka penuh suka cita yang menan kemenan suka cita baik duka cita suka cita gembira hat maka tatkala berhenti mereka itu pada hadapannya katruk laju utamangka sampai uku raja kenan katruk hadapannya maka menilik mereka itu akan sehingga kerajaannya dan wikarnya sangat kemuliaannya keagungannya kewibawaannya watai katruk uju ke raja gekalan tek le saudara-saudara ge ditnan luar biasa lagu kerajaannya Nabi Yusuf dan ditnan kewibawaannya kewibawaan dia takun keagungannya wikarnya wakrun bahasa Arab dan akan sultannya artinya kesultanannya kekuasaannya hebat tak lagu istananya maka tercengang daripada demikian itu terhirun-hirun saudara-saudara Nabi Yusuf dan berkata setengah dan berkata setengah bagi setengahnya ikun li sebahagian kepada sebahagian yang lain mudah-mudahan raja ini daripada raja yang kita lihat dahulu mudah-mudahan rajanya adalah raja awai tit bedik raja lain kalau ilmu teman raja yang tak merupa awai siapa anai turi waknya ija awai ko trip ketinggai hina ba istana Nabi Yusuf hanai turi lam so hi kiban hi rajanya tapak mutup gaknya le pakai mahkota na pernak-pernik yang mutup Nabi Yusuf dia kalen lam celah-celahnya ya awaknya handu ya nyamban hanya berarti eno mentaile cerita ji katruk saudara-saudara Nabi Yusuf ka berhadapan dengan raja katruk dalam istana
nya enan tanda enang katuk kisah ji ya nyan ban kajet nah kajetnya je wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.